ini ada quotes dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini diawali dari tentang haluan beragama. Jadi katanya beliau, orang yang beragama adalah orang yang menghadapkan jiwa dan hidupnya kepada Allah, yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan, seperti rela berkorban baik dengan harta benda dan diri, serta bekerja dalam kehidupan mereka untuk Allah. Sikap beragama yang lurus kepada Allah itu adalah kecenderungan rohani untuk berpaling meninggalkan nafsu, menjadi suci, tidak terikat dengan bendawi, dan selalu berusaha menaikkan derajat rohani. Jiwanya akan selalu menghadap Allah dan berpaling dari hal selainnya, bersih tanpa terpengaruh oleh apapun, dan senantiasa menyerahkan harta benda dan dirinya di jalan Allah. Terus katanya beliau lagi, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah engkau tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati dengan sendirinya. Tetapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Nah, itu adalah quotes-quotes dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di kalimat terakhir ini sebenarnya beliau sedang menguji kita tentang konsistensi dalam membela agama. Sudah mbok ya, katanya beliau, jangan berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwa sekalipun. Tidak usahlah berteriak mati-matian membela agama. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti Allah akan menghendaki. Maksud dari kalimat itu seperti itu konteksnya. Nah, terus beliau juga menyarankan, beranikah kamu itu loh menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Karena katanya beliau, itulah yang diperlukan pada waktu sekarang ini. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran, seberapa banyak sih dan siap kita dalam membela agama. Mungkin dalam hal mengeluarkan harta kita, tidak usah jauh-jauh lah, bantu dulu itu loh orang-orang miskin di sekelilingmu itu, di sekitar, mungkin anak-anak yatim, orang yang tidak punya harta benda. Lah, mau nggak kita mengeluarkan harta untuk itu dalam rangka agama? Lah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menyarankan kita untuk berbuat yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itulah yang dipertanyakan Kiai Dahlan kepada kita. Sebenarnya itu adalah sindiran dari Kiai Dahlan. Seberapa konsistenkah kita dalam menjalankan agama? Nah, ini ada quotes lagi dari beliau. Kamu tidak mau menjalankan tugas amal itu karena kamu tidak biasa, bukan? Beruntunglah, katanya beliau. Marilah saya ajarkan soalnya itu. Jadi kalau sudah dapat dan mengerti, harus menjalankan. Dan soalnya kalau kamu tidak mau, asal tidak mau saja, lalu siapakah yang dapat mengatasi orang yang sengaja tidak mau? Nah, maksud kalimat ini sebenarnya, kalau kita itu belum terbiasa amal, katanya Kiai Dahlan, mari kita ajarkan itu. Nah, ini beliau sampaikan kepada para santri-santrinya zaman dulu. Jadi, beruntunglah kamu kalau belum terbiasa, maka saya akan ajarkan itu.
Akan tetapi kalau sudah dapat ya harus dijalankan, katanya beliau. Akan tetapi problemnya terbesar itu, katanya beliau, itu sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau untuk menjalankan. Lah, kalau sudah persoalannya tidak mau, kemauannya tidak ada, lah siapa yang mampu mengatasi orang yang sengaja tidak mau, katanya beliau. Nah, itulah yang dihadapi Kiai Dahlan dulu, dan mungkin sekarang pun di lingkungan sekitar kita juga masih banyak orang yang seperti itu. Sebenarnya problem terbesar di dunia ini, katanya Kiai Dahlan, itu dalam setiap bidang ilmu sebenarnya itu bukan hanya dalam masalah kita itu tidak mampu, akan tetapi ujung tombak masalahnya itu di dalam kemauan kita. Kita itu banyak yang tidak mau, tidak memiliki niat untuk belajar. Lah, katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau sudah tidak mau, ya siapa yang dapat mengatasi orang yang sengaja tidak mau? Kan repot itu. Harus dirinya sendiri yang mengubah itu, karena dari awal sudah tidak mau, sudah anti blok, mengklaim dirinya pasti benar, tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Lah, itulah yang harus dirubah. Mungkin dari zaman dulu sampai dari zamannya Kiai Dahlan sampai zaman modern sekarang, mungkin masih banyak orang yang seperti itu. Nah, untuk itu ubahlah pola berpikir kita menjadi yang dewasa gitu. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, sebenarnya belajar itu mudah sekali kalau zaman sekarang. Bayangkan sekarang sudah ada yang namanya teknologi canggih. Lah, dulu zamannya Kiai Dahlan itu belum ada teknologi apapun. Nah, itulah yang perlu dirubah, katanya Kiai Dahlan. Kalau belum terbiasa, ya dibiasakan, ya belajar. Nah, itulah pentingnya dari pendidikan.